Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Padang Mahsyar adalah tempat yang sangat luas di mana seluruh manusia dikumpulkan setelah dibangkitkan dari kematian untuk diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk ditimbang semua amalnya lalu dihisab. Di saat terik matahari yang sangat panas di Padang Mahsyar, kala itu manusia akan berkeringat dengan derasnya. Rasa haus pun akan muncul. Manusia akan merasakan kerongkongannya kering karena saking panasnya. Yang menjadi harapan semua manusia adalah dapat minum walaupun hanya seteguk air. Untuk menghilangkan kehausan manusia pada kala itu, Allah Subhanahu wa taala membentangkan telaga untuk para rasul yang diperuntukkan bagi umatnya masing-masing. Lantas, seperti apakah telaga di Padang Mahsyar itu? Dan seberapa luas telaga itu? Apakah semua umat Nabi Muhammad SAW bisa menghilangkan kehausannya dengan meminum air dari telaga itu? Tonton video ini sampai selesai supaya tidak sesat dan salah paham. Mari saling berbagi kebaikan dengan tekan like, share, dan subscribe. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, pada suatu hari ketika Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kami, tiba-tiba beliau mengantuk sekejap. Kemudian beliau mengangkat kepala sambil tersenyum. Maka kami pun bertanya, "Apa yang membuat Anda tertawa, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Baru saja diturunkan kepadaku sebuah surat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, maka dirikanlah solat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah." Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-3. Setelah itu Rasulullah SAW berkata, "Apakah kalian tahu apakah Al-Kautsar itu?" Kemudian para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku Azza wa Jalla untukku. Di sana terdapat kebaikan yang banyak. Ia adalah sumber air, telaga yang akan didatangi umatku pada hari kiamat. Jumlah gayungnya sebanyak bintang-bintang." Hadis riwayat Muslim. Lantas, seperti apa telaga Nabi Muhammad SAW? Telaga Rasulullah airnya lebih putih dari kertas putih. Dalam riwayat lain disebutkan airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Dan aromanya atau baunya lebih harum dari minyak misik atau kadang juga disebut minyak kasturi. Di tepi telaga disediakan alat minum yang jumlahnya banyak sekali, seperti halnya bintang di langit yang berkilauan dan bertebaran, sehingga tidak perlu berebut antara satu dengan lainnya. Maka barang siapa yang dapat meminumnya, maka ia tidak akan haus selamanya. Inilah minuman yang sangat segar bagi peminumnya dan tidak akan haus lagi. Lantas, seberapa luas telaga Nabi Muhammad SAW? Telaga Rasulullah adalah seluas perjalanan 1 bulan. Dalam hadis lain ada beberapa keterangan, yaitu diantaranya seperti antara Ailah sampai Aden, antara Madinah dan Sahana, antara Ka'bah dan Baitul Maqdis. Rasulullah SAW bersabda, "Telagaku seluas perjalanan sebulan, sudut-sudutnya sama, airnya lebih putih dari kertas putih, dan baunya lebih harum dari minyak misik. Ceret-ceretnya seperti bintang-bintang di langit. Barang siapapun yang meminumnya, maka ia tidak akan haus selamanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah semua umat Nabi Muhammad SAW bisa menghilangkan rasa hausnya dengan meminum air dari telaga itu? Keberkahan Rasulullah SAW sejatinya dapat menaungi umatnya. Namun, di sisi lain ada juga segelintir umat yang justru dilarang meminum keberkahan dari telaga Nabi Muhammad SAW.
Lantas siapa saja yang tidak diperbolehkan dan dijauhkan dari telaga Nabi Muhammad SAW kelak? Berikut adalah orang-orang yang tidak dapat meraguk nikmat air di telaga Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang disabdakan beliau. Aku menunggu kalian di telaga. Siapa yang menuju kepadaku akan minum, dan siapa yang minum niscaya tidak akan haus selamanya. Sungguh akan ada beberapa kaum yang mendatangiku, dan aku mengenalnya, dan mereka juga mengenaliku. Kemudian di antara aku dan mereka dihalangi. Aku pun mengatakan, mereka umatku. Kemudian disampaikan kepadaku, kamu tidak tahu perbuatan yang baru apa yang mereka lakukan setelahmu. Lalu aku berkomentar, celaka, celaka orang yang mengubah agama sepeninggalanku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama saling berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan orang-orang yang disebut dalam hadis tersebut. Pendapat pertama yaitu yang dikategorikan mereka adalah seorang munafik dan orang yang murtad. Pendapat kedua, bahwa maksud dari golongan itu adalah mereka yang hidup di zaman Nabi kemudian murtad setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Pendapat ketiga, yang dimaksud dari golongan yang terhindar dari telaga adalah para pelaku maksiat, pembohong-pembohong yang mana perbuatannya itu boleh jadi menghambat mereka masuk ke dalam surga. Selanjutnya, yang dijauhkan dari telaga Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang berlomba-lomba atas kenikmatan duniawi. Kita selalu merasa berbangga atas harta, jabatan, atau anak-anak yang kita miliki. Waspadalah, jangan-jangan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang berlomba untuk kehidupan duniawi. Pada suatu hari, Rasulullah SAW keluar untuk menyolatkan jenazah syuhada perang Uhud. Kemudian, beliau beralih ke atas mimbar dan bersabda, "Sesungguhnya aku akan mendahului kalian, dan aku akan menjadi saksi atas kalian. Demi Allah, sesungguhnya sekarang ini aku sedang melihat telagaku. Sesungguhnya aku telah diberikan kunci-kunci kekayaan bumi atau kunci-kunci bumi. Sesungguhnya, demi Allah, aku tidak khawatir kalian akan kembali musyrik sepeninggalanku, tetapi aku khawatir kalian akan berlomba-lomba dalam kehidupan dunia." Hadis riwayat Muslim. Orang-orang yang membantu kezaliman penguasa. Apakah ada di antara kita yang menjadi kaki tangan penguasa yang zalim dan berdusta? Maka waspadalah, tidak akan mereguk nikmatnya air dari telaga Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Akan ada sepeninggalku para penguasa yang berdusta lagi zalim. Siapa yang membenarkan kebohongan mereka dan membantu mereka dalam kezaliman, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, dan dia tidak akan diizinkan datang ke telagaku. Sebaliknya, siapa yang tidak membenarkan dan tidak membantu kezaliman mereka, maka dia dari golonganku dan aku dari golongannya, serta dia akan datang ke telagaku." Hadis riwayat Ahmad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bisa mereguk nikmatnya air di telaga Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat. Wallahu alam bisawab. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.